warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan nikmat sehat darinya kita bisa berjumpa dan berkumpul di sini untuk mengikuti sosialisasi materi budaya positif. Tak lupa, mari kita haturkan salam serta selawat kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Sebelumnya, terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi diskusi ini, sosialisasi tentang budaya positif. Ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai presentasi tadi, nanti kita ice breaking sedikit ya, supaya kita bisa lebih semangat dan juga meregakan otot-otot tubuh kita. Ini saya ada video ice breaking dari senam si pompong. Mari kita ikuti bersama. Monggo, silakan berdiri semua. Monggo, silakan dimulai. Baik ibu-ibu, terima kasih ice breaking-nya sudah membuat kita berkeringat ya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan inti dari presentasi yang akan saya sampaikan, yakni tentang budaya positif. Terima kasih. Ini adalah materi terakhir pada modul 1 yang saya ikuti pada program Guru Penggerak. Hari ini saya tidak ingin menggurui panjenengan semua, tetapi saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman
mengenai budaya positif. Dan ini masuk pada tugas saya, yakni aksi nyata 1.4 budaya positif. Instruksi tugasnya saya diminta untuk mensosialisasikan apa yang sudah saya dapat selama ikut guru penggerak ini pada modul 1.4. Terus terang ibu-ibu, saya sangat merasa senang sekali saya bisa menjadi salah satu bagian dari pendidikan guru penggerak. Banyak sekali ilmu pengalaman baru yang telah saya dapat. Tentunya semua itu tidak lepas dari dukungan panjenengan semua. Terima kasih. Dan sebelum memulai materinya, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Tentunya kita sebenarnya sudah tidak asing ya dengan budaya positif, karena insya Allah budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita, nggih. Dan untuk melaksanakan itu kita butuh kolaborasi, ibu-ibu, bekerja sama, saling mendukung supaya terwujud karakter siswa yang memiliki budaya positif. Ini adalah konsep utama pada modul 1.4 budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terus terang Bapak Ibu, dari semua materi ini saya merasa sangat tertampar. Tapi tertamparnya itu senang ya. Oh ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu masih belum sempurna. Jadi dengan belajar budaya positif ini insya Allah mari kita sempurnakan apa yang sudah kita lakukan. Kita penguatan, kita menebalkan lagi apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Nah, ini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Itu harus kita wujudkan ibu-ibu semua. Nah, bagaimana cara kita mewujudkannya? Dengan kita menerapkan budaya positif. Insya Allah kalau satu komponen budi pekerti luhur mereka sudah memiliki itu, insya Allah semua budaya positif akan tertanam pada hati mereka. Mereka akan melakukan itu dengan kesadaran diri, motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ibu-ibu kira-kira kalau mendengar disiplin itu apa? Pasti kita akan merasa tidak nyaman. Oh, disiplin itu seperti seolah kata-kata yang menyeramkan, yang kita harus patuh terhadap aturan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu tadi yang saya bilang kata disiplin. Harusnya kita ubah lagi kata itu menjadi yang lebih tidak serem. Nah, di sini sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu
pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik di sini maksudnya adalah dari dirinya sendiri, ibu-ibu, bukan dari luar. Jadi motivasi itu datang bukan karena ada mungkin takut hukuman, mungkin ada reward atau penghargaan, tapi muncul dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 3, ibu-ibu. Kebutuhan dasar, ada 5, ibu-ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kelimanya ini dimiliki oleh setiap manusia. Tidak luput juga anak-anak didik kita. Yang pertama bertahan hidup. Bagaimana kita sebagai manusia bertahan hidup? Tentunya kita harus bekerja, belajar, kita harus menjaga kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang kedua ini, poin kedua ini adalah berhubungan dengan faktor psikologis. Bagaimana kita diterima di lingkungan kita, bagaimana kita disayangi oleh orang-orang terdekat kita, oleh lingkungan di sekitar kita. Tentunya hati kita akan tenang dan senang kalau misalkan kita ini diterima. Yang berikutnya adalah penguasaan. Ini juga manusiawi Manusia merasa ingin, ini saya ingin menguasai ini, ingin unjuk diri, ibu-ibu Yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, terutama anak-anak kita ini pasti mereka ingin bebas. Nah, apalagi jiwa-jiwa remaja di usia SMP. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini untuk hiburan. Pasti kita butuh refresh untuk melepaskan sejenak penat, rasa lelah dan lain-lain. Yang ada motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia ini kita berperilaku, kita memiliki sikap. Itu pasti ada alasannya, Bapak Ibu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini poin terakhir, tujuan tertentu. Ini ada 3, ibu-ibu, yang mendasari motivasi. Apa sih motivasinya sehingga anak-anak kita ini berbuat seperti itu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya siswa melakukan disiplin itu karena takut pada hukuman, karena takut pada ancaman, ketidaknyamanan. Biasanya kan nanti kalau kamu melanggar, saya hukum kamu hormat di bendera selama 30 menit. Misalnya seperti itu ya, ibu-ibu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa melakukan ini karena ada alasannya, yaitu ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Poin 1 dan kedua ini masuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya dari luar, karena ada sesuatu hal, karena ada alasannya. Yang ketiga ini yang sangat kita harapkan, yakni menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan ini karena kesadaran diri. Nah, karena mereka sadar, jadi saya ini memang harus disiplin, karena itu adalah masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Mereka sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Misalkan mereka tidak mau mencontek, karena saya punya nilai kebajikan kejujuran. Jadi saya melakukan hal itu. Saya belajar dengan sungguh-sungguh supaya saat ujian saya tidak mencontek. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikannya muncul dari nilai intrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri mereka, kesadaran diri mereka. Nah, dari 3 ini tentunya yang paling bagus adalah yang ketiga ya, mereka muncul kesadaran diri mereka. Nah, selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, identitas gagal ini biasanya didapatkan dari hukuman dan penghargaan atau reward. Nah, kalau hukuman ini kan biasanya menyakitkan, tidak nyaman, siswa menjadi takut,
hukuman itu bersifat memaksa ya, bersifat paksaan, dan siswa jadi menyembunyikan kesalahan, tidak jujur, serta siswa menjadi rendah diri, mereka malu karena dihukum. Yang berikutnya adalah penghargaan. Kalau penghargaan di sini masih belum efektif ya ibu-ibu, merusak hubungan. Misalkan ada satu siswa, dia selalu dapat reward karena mungkin misalkan nilainya bagus, temannya iri, loh kenapa hanya si A ini yang selalu dapat reward, kenapa saya tidak? Nah seperti itu. Yang berikutnya adalah mematikan kreativitas. Jadi mereka tidak akan kreatif lagi. Mereka melakukan itu hanya karena ingin mendapatkan reward, ingin mendapatkan penghargaan. Berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada perankingan deh ibu-ibu, dan merampas hak menghargai diri. Jadi di sini mereka berlaku hanya untuk mendapatkan reward. Kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, ibu-ibu. Sekarang adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi ada hukuman dan penghargaan. Sekarang ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini konsekuensi. Apa sih perbedaannya konsekuensi dan restitusi? Ini, di sini kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, jadi tidak akan bertahan lama. Penguatannya hanya mungkin di kala itu saja. Berikutnya adalah perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus memonitor terus karena motivasinya ekstrinsik. Jadi kita harus terus memantau. Yang berikutnya adalah stimulus respon. Kita beri stimulus dulu, kita beri rangsangan dulu anak-anak baru supaya mereka merespon. Selanjutnya siswa memang menjadi menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini untuk konsekuensi. Berikutnya adalah restitusi. Nah, kalau restitusi ini adalah cara yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi masalah anak-anak dengan sangat solutif, ibu. Jadi anak-anak juga bisa memperbaiki dirinya. Mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang sudah baik, dengan karakter yang sudah kuat. Nah, di sini siswa jadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika mereka berbuat salah, mereka akan tahu bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana saya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Berikutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi itu akan jangka panjang. Nah, jadi masih akan bertahan lama, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi jangkanya hanya pendek. Kalau restitusi ini bisa sampai terbawa budaya itu ke saat mereka dewasa, karena sudah terbiasa. Berikutnya adalah siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini juga menyangkut pada keyakinan tadi, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka, karena mereka sudah memiliki keyakinan, memiliki nilai kebajikan, ada motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya adalah teori kontrol. Mereka memegang sendiri kontrolnya. Oh, saya tidak boleh berbuat itu, saya tidak boleh mencontek, karena kalau saya mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Saya tidak boleh terlambat, karena terlambat itu bukan perilaku disiplin. Itu motivasinya datang dari luar. Berikutnya, siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi mereka akan semangat mencari solusi, memperbaiki kesalahan, sehingga cenderung tidak akan mengulanginya lagi, karena muncul dari motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah, di sini ada konsep disiplin berdasarkan pendekatan restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Nah, di sini dijelaskan dengan gamblang, ibu-ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut teori Gosen, tahun 2004. Nah, itulah mereka setelah kita
menerapkan restitusi kepada siswa, menemukan solusinya dari permasalahan yang mereka hadapi, dari kesalahan yang mereka perbuat. Mereka jadi menemukan solusi terbaik dan memperbaiki kesalahannya, serta kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan sikap yang lebih baik. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-cirinya ada beberapa macam. Di sini yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman tadi paksaan, kalau restitusi ini adalah tawaran. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter. Jadi karakternya dibentuk dulu supaya mereka menjadi siswa yang karakternya kuat, siswa yang memiliki budaya positif, siswa yang memiliki disiplin positif, serta menguatkan dan fokus pada solusinya untuk jangka panjang tadi. Inilah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, kalau kita memberi hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu masuk pada hukuman. Serta guru marah dan murid menjadi takut. Itu masuk pada hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat, atau biasanya disuruh menulis 3 kali lipat. Saya juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, guru tugas dan siswa menghormati peraturan. Jadi dia menghormati peraturan karena dia ada motivasi ekstrinsik tadi, motivasinya dari luar. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita pakai solusi, kita mencari solusi untuk anak-anak, dan mereka juga bisa menemukan solusi dari kesalahan yang mereka buat. Selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Menghormati dirinya ini karena mereka sadar mereka punya nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka secara sadar. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira ibu-ibu ini ada di posisi yang mana ya? Kalau saya dulu, saya sering ada di posisi 1 dan 2. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, dan sebagai pemantau. Nah, kita seyogianya menjadi seorang manajer. Tetapi kemarin saat saya sesi elaborasi dengan instruktur, saya bertanya, apakah misalkan siswa yang bandel atau mungkin tingkat SMA itu kita harus selalu menjadi manajer? Jawabannya adalah tidak, karena kita melihat situasi dan kondisi serta anak tersebut itu bagaimana. Jadi seperti itu. Di sini ada contoh perbedaannya. Perbedaan 5 posisi kontrol guru. Contohnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita menjadi penghukum, guru berkata seperti ini: patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Itu masuk hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru berkata seperti ini: berapa kali Bu Guru memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulangi. Nah, ini adalah posisi pemantau dan manajer. Ketika menjadi seorang pemantau, pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, guru berkata seperti ini: kamu sudah melanggar, dan apa peraturan dan konsekuensinya? Guru menanyakan seperti itu. Yang berikutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira
bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan. Jadi guru mengajak siswa untuk menemukan solusi dari kesalahan yang sudah ia buat, serta bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan. Itu sebagai manajer. Di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini tadi yang saya bilang, kenapa sih pemilihan keyakinan kelas? Kata keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Karena di sini kita pilih kalimat yang universal, yang bisa dimengerti anak-anak, yang tidak membuat anak-anak tidak nyaman. Kalau peraturan itu pasti akan membuat mereka takut dan tidak nyaman. Tetapi kalau keyakinan kelas, mereka akan lebih lain menerimanya. Di sini ada pertanyaan pemantik, ibu-ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, ini jawabannya adalah karena ini sudah membudaya, karena untuk menjaga keamanan diri kita, keselamatan kita. Nah, sudah masuk di budaya positif ketika kita memakai helm itu masuk mentaati peraturan lalu lintas, serta mencuci tangan dan masker ini masuk protokol kesehatan untuk memutus rantai persebaran COVID. Ini sudah membudaya pada kita. Nah, untuk selanjutnya, ini saya membuat kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya mencoba membuatnya di kelas 7. Anak-anak kami sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Hal pertama yang saya lakukan itu kami berdiskusi dulu tentang peraturan. Anak-anak, apa sih peraturan di sekolah ini? Kalau kita sekolah pasti ada peraturan yang harus kita taati. Mereka masing-masing menjawab jawabannya sendiri. Ada yang harus pakai seragam dengan rapi, ada yang harus rambutnya kalau laki-laki harus pendek, ada yang seperti itu. Ada yang bilang tidak boleh datang terlambat, ada yang bilang seperti itu, ibu-ibu. Selanjutnya, setelah semua aturan itu disampaikan, kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi kalimatnya itu dibuka supaya anak-anak menjadi tidak serem. Kalau di kesepakatan itu kan kadang kayak ada ini ya, ada paksaan. Jadi kita buat keyakinan. Itu tadi sudah saya sampaikan keyakinan kelas apa saja yang ada di kelas 7. Berikutnya menempelkan. Jadi anak-anak saya minta tempelkan dengan kertas warna-warni ini. Nah, setelah itu dibuat di kertas buffalo, dicatat oleh sekretaris, nanti akan ditempelkan di kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang kami buat. Ada disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Terima kasih Bu Susan sudah memberikan buku untuk anak-anak literasi pagi. Ya, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, berkomitmen mentaati peraturan sekolah. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan di awal. Lebih abstrak dari peraturan, ya. Jadi saya bilang tadi kalau peraturan seperti kata Bu Susan tadi seperti paksaan, kesannya seperti paksaan. Jadi supaya anak-anak lebih nyaman, kita buat keyakinan kelas. Berikutnya ada berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat anak-anak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Tahapannya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi ini kemarin saya sudah melakukannya yang saya bilang tadi dengan Aurel dan Alvin. Jadi pertama menstabilkan identitas.
kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Karena setiap perilaku kesalahan itu pasti ada alasannya, ya. Kecuali kalau diulang terus itu yang wajar, betul ya. Ini kalau validasi tindakan yang salah. Misalnya Alvin tadi, kenapa kamu terlambat, nak? Karena saya main game online, karena saya tidur terlalu malam. Nah, selanjutnya setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat tadi? Yang pertama ada disiplin waktu. Berarti Alvin sudah melanggar keyakinan kelas kita, yakni disiplin waktu. Seperti itu. Jadi nanti dia akan menemukan solusinya sendiri. Ini beberapa contoh penerapan budaya positif di SMP Negeri 6 Lawang 1 Atap. Ini sudah setiap hari kami lakukan. Tentunya ini semua juga terjadi karena kerjasama dan kolaborasi seluruh warga sekolah, juga dukungan dari semua stakeholder di sekolah. Ini ada sholat duha sebelum memulai pembelajaran. Jadi anak-anak ini juga kita ajari di sini bukan hanya karakternya, bukan hanya karakter di religinya, tapi juga karakter kepemimpinan. Karena mereka maju berani menjadi imam, gitu. Jadi sekali dayung 2-3 bulan terlampaui. Ini sholat zuhur juga anak-anak juga melaksanakan setiap hari sebelum pulang sekolah. Sudah ada jadwalnya, ada yang adzan, ada yang iqomah, ada yang jadi imam. Dan itu digilir setiap hari. Alhamdulillah anak-anak kita semuanya berani menjadi imam dan mereka bisa. Ini juga 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ini juga saya luar biasa sekali, senang dan bahagia sekali. Bukan hanya di sekolah anak-anak melaksanakan 5S. Kemarin saat kami ada kegiatan di luar, yakni pertandingan persahabatan sepak bola dengan SMP 5 dan SMP 4, anak-anak di sana pun juga bersikap baik sekali ya, Bu Yuli. Anak-anak sopan, santun dan taat aturan. Tidak ada yang naik sepeda dengan brutal, dengan ugal-ugalan, tidak ada. Anak-anak kita alhamdulillah sudah sangat menerapkan 5S, baik di sekolah maupun di ini sportif dalam pertandingan olahraga. Kemarin adalah foto saat anak-anak kami bertanding melawan SMP 4 dan SMP 5. Alhamdulillah mereka sportif dan keadaan pertandingan berjalan kondusif. Ini gotong royong membersihkan lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah supaya tetap asri, supaya tetap indah dilihat. Ini Bapak Ibu Guru, yang terakhir adalah standar nasional pendidikan kita. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ini ada pada pemikiran filosofis, pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, di mana among ini menuntun anak menuju bakat dan minatnya, ya, agar mereka tetap menjadi anak yang baik pada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di segala zaman, Bapak Ibu. Nah, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, mungkin itu yang sudah yang bisa saya sampaikan. Semoga sesi diskusi kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu-ibu bisa memberikan kepada saya tanggapan atau umpan baliknya supaya mungkin ada kekurangan dari yang saya sampaikan. Saya mohon umpan balik. Ini ya, jadi terima kasih yang waktunya diberikan ke saya. Oh, saya jadi dulu lagi ya. Terima kasih ya kepada Bu Anissa yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan umpan balik. Satu,
Dari paparannya sudah disampaikan sudah bagus, dari runtut mulai dari awal sampai akhir. Dan yang terpenting itu budaya positif sudah bagus dilaksanakan dan diimplementasikan serta direalisasikan di sekolah tanpa anak-anak itu terpaksa. Jadi kalau saya lihat itu senang, anak itu senang. Dari mungkin ini bisa perlu di follow up ya, perlu dilanjutkan atau mungkin ada nanti budaya-budaya positif lagi yang lebih membangun sesuai dengan kodrat serta potensi anak-anak didik kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ya, sama-sama. Ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya menyampaikan sedikit apa yang saya dapat di Guru Penggerak ini. Tentunya saya bisa sampai ada di program pendidikan Guru Penggerak ini juga atas motivasi, dukungan, support dan juga bantuan dari ibu-ibu semua dan pihak sekolah di SMP Negeri 6 Lawang 1 Atap serta dukungan juga dari teman-teman SDN 4 Sidoluhur. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan di lembaga SMP 6 Lawang 1 Atap akan menyampaikan kegiatan-kegiatan terkait dari CGP calon guru penggerak di SMP 6 Atap, yaitu pelaksanaan budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bu Anissa selaku CGP tahap 7 di SMP 6 Lawang 1 Atap. Untuk pembiasaan anak-anak yang harus dilakukan di lembaga kita yaitu 5S: salam, sapa, senyum, sopan, santun. Di samping itu sudah dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai, yaitu sholat duha. Berakhirnya proses belajar mengajar, pulangnya juga dilaksanakan sholat duhur bersama. Di samping itu sudah dilaksanakan pula pembersihan lingkungan di sekolah, kemudian penanaman lombok, tomat, terong, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan di lembaga kita oleh anak-anak dengan pendampingan dari CGP Bu Anissa ini mudah-mudahan ke depan berjalan dengan continue, kemudian tumaknina, dan bisa bermanfaat bagi kita semua di lembaga SMP. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Maulidia. Gimana sepatunya? Sudah masuk. Sehat Bu, alhamdulillah. Baik, Aurel. Aurel tahu nggak kenapa Bu Anissa panggil ke sini sekarang? Kenapa? Karena saya tidak memakai sepatu keberanian saja. Baik, itu ya. Tapi Aurel berarti hari ini sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Yang disiplin. Nah, berarti Aurel hari ini tidak disiplin. Bu Anissa mau tanya, kenapa hari ini Aurel tidak memakai sepatu warna hitam? Kesiangan Bu, karena saya membantu orang tua saya. Lalu? Lalu terburu-buru Bu. Oh, jadi salah milih sepatu begitu? Iya. Oke, kira-kira Aurel kan sudah melanggar disiplin ya. Gimana perasaan Aurel sekarang? Saya merasa tidak nyaman Bu, karena tidak memakai sepatu yang berwarna hitam yang tidak sama dengan teman saya. Ya, baik. Dulu Bu Anissa juga pernah salah keliru pakai seragam ya. Setelah itu Bu Anissa
menyadari bahwa Bu Anissa ternyata tidak disiplin. Setelah itu Bu Anissa memperbaiki kesalahan itu ya. Kalau Aurel sekarang sudah tahu Aurel melanggar disiplin, apa yang akan Aurel lakukan nanti? Akan bangun lebih pagi dan mempersiapkan bangunan sekolah. Sip, pintar sekali. Berarti Aurel bisa ya memperbaiki kesalahannya hari ini ya. Besok Aurel bangun lebih pagi. Setelah itu sebelum pagi Aurel sudah mempersiapkan perlengkapan sekolah. Bisa Aurel? Bisa. Jadi kalau begitu sekarang Aurel boleh kembali ke kelas dan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai. Assalamualaikum Alvin. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Alvin, hari ini Bu Anissa manggil Alvin ke sini ada sesuatu hal yang ingin Bu Anissa tanyakan. Kira-kira Alvin tahu nggak kenapa Bu Anissa panggil ke sini? Karena datang terlambat. Alhamdulillah. Berarti Alvin tahu ya? Alvin tahu kalau Alvin datang terlambat. Tadi datang jam berapa nak? Jam setengah 8. Setengah 8. Berarti itu sudah terlambat berapa? 30 menit. 30 menit karena kita masuknya jam 7 ya. Baik Alvin, Alvin sudah terlambat datang ke sekolah. Alvin tahu melanggar apa yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Banyak Dan dan disiplin. Berarti Alvin sudah melanggar keyakinan kelas kita. 2 ya, komitmen dan disiplin. Ketika kita sudah berkomitmen, komitmen untuk mematuhi peraturan yang sudah kita buat dan juga disiplin karena sudah terlambat. Berarti Alvin sudah melanggar komitmen dan disiplin. Kira-kira Bu Anissa ingin tahu kenapa sih Alvin bisa terlambat? karena tidur kemalaman. Tidurnya kemalaman jam berapa tidurnya? Jam 12. Jam 12? Ya. Ngapain aja itu jam 12 tidurnya? Mimpi. Main HP sama Game. ngegame. Nah, baik Alvin. Dari situ sekarang apa yang Alvin rasakan? Menyesal tidak? Menyesal. Menyesal ya Alvin datang terlambat ya. Baik, kalau begitu kira-kira setelah Alvin melakukan itu, ini Bu Anissa sedikit cerita ya. Bu Anissa itu dulu juga pernah terlambat saat datang pada suatu kegiatan. Di situ Bu Anissa merasa menyesal, Bu Anissa merasa malu. Jadi Bu Anissa memperbaiki kesalahan itu supaya tidak terlambat. Kalau Alvin sekarang gimana? Apa yang akan Alvin lakukan setelah Alvin tahu bahwa Alvin datang terlambat, melanggar komitmen dan juga disiplin? Apa yang akan Alvin lakukan? Perbaiki lagi. Nah, memperbaiki lagi dengan cara apa nak? Bangun lebih pintar, apa lagi? Tidur lebih awal dan tidak main HP. pintar sekali ya. Bisa ya Alvin melakukan itu sekarang dan memperbaikinya ya, supaya besok tidak terlambat. Tos sip, bisa ya diperbaiki ya nak ya, tidak diulangi lagi. Sekarang Alvin boleh kembali ke kelas.
Amin.